Padahal pada saat-saat inilah dijanjikan kemuliaan, kesempatan untuk mendapatkan kebaikan melebihi 1000 bulan. Bapak sekalian, secara pribadi dan bersenang hati, Ananda Ulwan bisa mengisi jadwal yang hari ini kosong karena terjadwal si Muhammad Sawal, anak dari Bapak Supianor di Lombok sana. Beliau dipasang karena dulu sempat mondok di Nurul Amin, dan kita melihat bisa dijadikan contoh untuk yang lainnya. Orangnya bersemangat sekali, dibawahi berdakwah seperti ini. Tak halang kata bujur, pokoknya maju terus, mantap. Modal awalnya confidence atau percaya diri yang bagus. Bapak sekalian, terutama guru-guru seperti Bapak Kasbul dan yang lainnya, sebenarnya lebih pantas untuk berbandir di sini, tetapi ya karena ulun panitianya benisyaratnya, bila ada halangan berarti toyukannya. Yang pertama itu, yang kedua sopan juga lawan uluan tadi. Kapan ada siap maju, nah ini. Jadi kali ini lo ingin berkisah aja lah. Berkisah sekitar 30 tahun yang lalu, ulun di SMA 1 Mentai. Walaupun ada SMA Alabi waktu itu, cuma jurusannya cuma ada biologi A2, sedangkan ulun ingin A1 atau jurusan fisika karena berniat ingin melanjutkan kuliah ke teknik apa awalnya teknik. Nah, jadi sekitar 95 itu datanglah ke rumah guru matematika ulun di SMP Alabiu, Ibu Wahidah, kebetulan mamanya Ulwan. Nah, membawa soal pinanya si Din kuliah lagi di jauh banyak penyataan kan, apakah yang membawa soal sekitar 15 soal waktu itu. Kemudian pokoknya siapa yang dapat ya. Nah, karena apa yang dapat ini ulun kada terlalu terbebani dan mencoba menyelesaikan. Dapat sekitar 5 atau 4 nah. Kemudian itu ada tahu lagi ulun berikan. Dan kemudian alhamdulillah bagus, disambut dengan bagus. Karena sambutannya bagus, itu memberikan kepercayaan diri yang sangat berpengaruh buat ulun. Yang pertama karena matematika menurut ulun dan mungkin kawan-kawan yang lain itu susah payah diselesaikan, artinya bila bisa harap. Kemudian yang kedua, levelnya ini level kuliah, sementara ulun SMA pakai itu kan, artinya punya pengaruh yang bagus dan membuat kecintaan ulun akan matematika saat itu bertambah bagus. Sehingga yang asalnya hendak masuk fakultas teknik jadinya anak jadi guru matematika. Nah, selepas kuliah anak masuk FK matematika. Cuma sayangnya waktu itu ditagur sama kakak ulun, "Ika mengejar anak pilih FK matematika, jangan-jangan karena hendak mengiringi binian nih kan." Yang sekarang jadi bingung di jurusan matematika. Jadi karena teguran itu kata jadi supan, akhirnya pilihlah teknik sipil. Nah, cuma apa hubungannya dengan apa namanya nih, dengan tausiah? Ya tentu saja memberikan kesempatan kepada kader-kader kita dalam hal-hal seperti yang sedang kita alami malam ini. Insya
insya Allah ininya bagus, dampaknya bagus. Dan kebetulan alhamdulillah anak-anak kita lah, anak-anak sidin ini siap aja menggantikan, dan ya enak lah didengar. Kemudian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan ilmu Ibunda Wahidah, mencatatkannya sebagai ilmu yang bermanfaat amal jariah. Demikian pula anak-anak beliau menjadi kebanggaan beliau berikutnya. Dan ingin ulun tambahkanlah, sekitar 2 tahun lalu ada undangan dari Al-Jihad untuk mengisi di hari Jumat. Kebetulan hari Jumat itu Idul Fitri 1445. Jadi ulun ini pertama merasa tidak sesuai, karena dari SD sampai kuliah itu jaruran tak usah makan bangku sekolahan, bangku pondok. Jarumnya tuh tuh banyak hampir suruh makan bangku pondok ya. Ya artinya sekolah SD, SMP sampai SMA itu sekolah umum, kan ada sekolah agama. Kemudian ada pernah nyantri juga, diminta untuk mengisi jadwal khatib. Kemudian ya ulun tak pernah kanai lawan guru, ulun ini merasa tidak pantas dan seterusnya. Lalu disampaikanlah 3 nasihat. Nah, 3 nasihat ini ingin ulun sampaikan kepada Anda sekalian yang mulai tahun ini sudah punya jadwal resmi dari pimpinan cabang Al-Wahyuh 1 digilir ke mana namanya, ke Langgar, alhamdulillah. Ya mungkin tahun depan bertambah nih yang bisa masuk, si Farhan atau si Fatan yang dana, karena mamanya dulu, arwah mamanya dulu senang anaknya bisa terlibat di Langgar. Beberapa catnya dulu masih simpan. Dan pasti jadi kiriman yang bagus dari anak yang saleh kepada kubur orang tuanya. Jadi pesan dari guru ulun waktu itu, yang penting kan bukan itu yang minta dijadwalkan, orang kalau yang minta ya. Yang pertama, satu, niatkan dengan ikhlas ya, bersihkan niat karena Allah Ta'ala saja, bahwa menyampaikan itu walaupun satu ayat itu perintah. Jadi bersihkan itu semua. Ulun pun merasa apalah terkejut karena ulun periksa ternyata niat seorang itu terlalu sederhana. Kalaupun pernah jadi imam, kalaupun pernah menyampaikan satu, karena dahulu abah tuh ingin saatnya di antara 8 anaknya tuh ada juga lah yang bisa ya berceramah atau apa. Jadi sekedar menaikkan itu aja, dan itu bukan niat karena Allah Ta'ala, karena orang tua. Ya walaupun pasti karena orang tua itu juga bagus, tetapi belum sempurna. Jadi ini niatkanlah ikhlas karena Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, sampaikanlah apa yang sudah kamu kuasai atau kamu kerjakan. Nah ini baru sekalian banyak kelemahan. Ulun dulu waktu umrah 2010 itu terkejut sekali. Di dalam bis itu mutawif tuh mengisahkan nih kemuliaan salat di Masjidil Haram tuh ini, kemuliaan tanah haram itu sendiri, nah kayak ini, dan seterusnya sampai di kulit dan bis itu keliling ziarah di mana di hotel. Mutawif ini bagi duit lawan lawan sponsor, nah ini borokoan apa maka jemaah turunan ke mana, ke Masjidil Haram nya berhuan begitu aja. Hanya Imam Madahi ulama pesannya bagus, pesannya bagus dan pahalanya banyak. Artinya harus sesuai lawan dia memotivasi jemaah, sementara dia sendiri lalai terhadap itu. Dia
mungkin karena kita ini kan ngaran sekali sama mustawa ke Masjidil Haram tuh dipapalaakan kalau 24 jam kalau Masjidil Haram. Sementara mutlak ini hari-hari dari situ, jadi ada ada kurang gitu. Tetapi lebih dari itu ya ada yang kadang nyambung antara perkataan dan perbuatan. Allah sendiri menegurnya di dalam surat, tadi ingat ayatnya, cuma bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu itu menyeru kebaikan kepada manusia sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Nah, jadi itu ancamannya berat sekali. Cuma kata-kata berat ini jangan membuat calon-calon pendai ini menjadi muka itu jauh dari jadi aja. Jangan juga. Itu orang-orang. Artinya kalau kita memilih materi, pilihan materi itu yang kita sendiri sudah melaksanakannya. Punya kita belum sempurna kabalai, jangan milih keutamaan keutamaan salat berjamaah sementara kita sendiri lalai dari salat berjamaah, atau kita bertausiah tentang sabar kita sendiri pandang piringan misalnya, dihindari. Kemudian tuh dua tadi nasihatnya lah, yang ketiga sedih menasihati sekalipun misalnya ikam tidak punya amalan yang spesial, artinya belum sempurna menggawinya dan kamu kira sanggup menyampaikannya, maka jadikanlah itu azam atau tekad yang bulat untuk nanti setelah mandiri kami akan melaksanakannya. Jadi tabiin atau tabiin belum kurang tahu lah, yang jelas kalau salah Imam Hasan Al-Basri itu punya majelis ilmu itu banyak orangnya, dan di antara matbunya atau apa namanya pendengarannya ini jemaahnya itu ada kesempatan bertakon nih, Tuan Guru yang selama ulun duduk di sini ulun ini budak atau hamba sahaya. Selama duduk di sini ada pernah materi biar ini yang menyarankan jamaah biar ini agar mudah memberi kesempatan budak itu memerdekakan diri. Nah, jadi zaman bahari itu kan ada istilah budak, kalau budak tuh kalau kalah perang atau apa tuh manusia bisa diperjualbelikan dan bekerja lah, dia berbuat sesuatu dengan yang memilikinya atau majikannya. Kalau bekerja itu kan ada upahnya, nah itu bukan budak. Kalau budak ini ada digaji, tapi dia mendapatkan imbalan makan seperti apa yang tuannya makan, berpakaian seperti apa tuannya makan, dan tidak boleh lari daripada itu. Nah, jadi Hasan Basri ini begitu mendengar pertanyaannya mandam, karena ini pertanyaan berat, sangat berat, dan mungkin selama ini memang beliau menghindari materi itu. Setelah hari itu, kalau tidak salah 1 bulan perai pengajian, 1 bulan atau apalah, orang kurang tahu jelasnya, tapi lama sekali. Buat pengajian seperti guru bahid lah, misalnya di tempat kita ini, seminggu aja para itu jamaah ribut tuh, setengah apa guru nih. Nah, Hasan Basri mungkin seperti itu, dia lama. Seingat saya sebulan, dan setelah itu jadwal berikutnya main. Nah, jadi pas main ini menyampaikan materi tentang pahala membebaskan budak, berlaku baik terhadap budak, macam-macam lah, agar budak itu dibela hak-haknya, kemuliaannya dan seterusnya. Nah, rupanya si budak yang tadi kada puas juga, imbah dikabulkan permohonannya, kada puas juga. Nah, ini budak yang mungkin anunya kurang bagus, tata keramanya,
Datang pulang mendatangi tuan guru nih. Tuan guru aja kan menyampaikan ini. Untuk pertanyaan berikutnya, ngapa selawase ini? Nah itu polos bener aja yang menyampaikan sampai tutup loh pengajian. Nah jadi dijawablah oleh Hasan Basri, Jarsidin, selama itu nih aku bercari berdagang apa saja mengumpulkan duit agar aku bisa punya duit yang cukup untuk membeli seorang budak dan membebaskannya. Mahal sekali harga budak itu, dan artinya dia perlu berusaha yang sangat keras, punya untung banyak agar punya duit. Jadi dia budak tadi, kenapa bilang pian bang ngalih bapak nih berusaha bapak sekarangnya nggak disampaikan beranai. Nah, jadi dia Hasan Al-Basri tidak seperti itu. Aku hanya menyampaikan apa yang sudah aku gali. Karena belum suah memerdekakan budak, beliau tidak menyampaikan materi membebaskan budak. Dapat dicontoh dari sini bahwa sederhana dalam berkata, tetapi telah melakukannya itu sangat besar nilainya, tinggi sekali. Dan ini mudah-mudahan menjadi bekal yang baik dalam kita memilih materi. Itu tadi pesan dari guru ulun lah kepada ulun, dan pesan ulun sendiri kepada anak-anak. Kebanyakan pada bapak, karena setelah ini mungkin pakarnya kita tidak bertemu lagi seperti ini, karena babak finalnya habis ya. Masuk di Syawal yang mungkin kondisi normal lagi. Jadi ingin ulun tambahkan, milikilah kesabaran di atasnya. Milikilah kesabaran dalam artian kebetulan di golongan kita inilah, di firqah atau di organisasi Muhammadiyah ini, menjadi pendakwah itu sadih kisahnya. Sudahlah kita tuh kagak banyak amplopnya, kemudian penghormatan juga kurang terhadap ulama. Ulun dulu pernah duduk di warung Paman Ayub di Parak Al-Amin itu, satu orang pengunjung itu bertakut sama orang yang lain, "Syah, subuh tadi ceramah aja." Rupanya kada datang ceramah subuh. Terus yang lain menjawab, "Itu sulikan tadi kan." Bayangkan kata-katanya, sulikan. Tidak ada haji sulikan atau bapak sulikan, apalagi tuan guru atau mualim seperti yang di masjid sebelah. Sementara kalau di masjid sebelah tuh baru lulus dari pondok, kemudian sudah naik dapat jadwal khatib 1 2, ditulis diumumkan jadwal apa namanya, jadwal khatib Jumat depan, Al-Muharram Ramadan. Artinya ada penghargaan yang lebih. Nah jadi bersabar ya dengan itu, bersabar. Karena di jalan menyampaikan kalam Allah itu di kita kebetulan masih belum kondusif. Secara penghargaan kurang banyak. Kebetulan kalau tuan guru di sebelah itu orang berzakat atau apa, diundang acara haulan segala. Jadi buat kita caranya ada banyak, ya kan? Nanda apa? Ada haulan dan seterusnya. Maka event-event itu sedikit. Tapi mudah-mudahan jangan berkecil hati, karena pilihan jalan menyampaikan kalam Allah itu dibebankan kepada siapa saja. Salah satu kutipan dari Ikhwanul Muslimin, Imam Hasan Al-Banna menyampaikan, "Nahnu du'at qabla kulli syai'in." Jadi dia menyampaikan kepada jamaahnya, kita ini harus menjadi dai atau penyeru atau orang yang berilmu agama sebelum kita menjadi orang lain. Maksudnya, kamu boleh menjadi polisi, tetapi polisi yang punya iman, punya contoh yang bagus. Kamu boleh menjadi guru, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang tahu tentang Al-Quran.
kamu boleh menjadi insinyur dan seterusnya, tetapi yang berilmu agama. Dan setelah ini ya kita tidak tahu anak-anak akan sekolah di mana, dia akan mengambil jalannya sendiri. Kadang-kadang sesuai dengan keinginan orang tua, kadang-kadang dia punya keinginan sendiri dan seterusnya, dan tidak tahu juga kita dia akan dipasangkan dengan siapa untuk keluarga barunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masa depan mereka masa depan yang bagus dalam segi ilmu agama, dengan kedekatan dengan Tuhannya, mengenal Rasulnya, menjadi penyuruh-penyuruh yang akan membanggakan orang tuanya di dunia sampai di negeri akhirat. Ibu sekalian, marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan di antara doa kita adalah doa-doa yang dicatat dalam malam ganjil yang kita tidak tahu di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar yang mulia tahun ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma'udli wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ala siratal mustaqim wa ala alihi haqqa ajib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa ahlana wa waladana wa afiyatan fi jasadana wa tabi'amina wa barakatan bi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ftah lana wal khair wa barakah wa babal afiyati wa babas salamati wa wasihati wati. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah Ar-Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.